Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9, Yesaya 55, 8 dan 9, memahami cara Tuhan bekerja atas hidup kita. Dipersilahkan Ibu Elsie. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu dan jalanku di atas jalanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau sama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mengerti dan memahami setiap yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Karena kita harus sadar dan kita harus tahu bahwa ketika Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah ditebus oleh darah Kristus menjadi miliknya Kristus. Sehingga pada saat Bapak Ibu Saudara percaya, Bapak Ibu Saudara sedang mengikatkan diri dengan Tuhan, sedang mengikatkan diri dengan firman Tuhan. Sehingga yang berlaku ketika kita menjadi orang percaya adalah hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini satu hal yang benar-benar harus kita sadari bersama, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan memperbaharui jalan hidup kita. Ya, ulangi, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan memperbaharui jalan hidup kita. Tuhan memperbaharui rancangan hidup kita. Tentunya di sini seperti yang disampaikan oleh Yeremia 29 ayat yang ke-11 berlaku rancangan Tuhan untuk hidup kita. Dan di ayat ini dijelaskan bahwa rancangan-rancangan Tuhan untuk kita itu bukan satu, tetapi ada banyak. Ya, rancangan ketika kita masih kecil, rancangan ketika kita masih SD, rancangan ketika kita masih SMP, SMA, kuliah, dan rancangan ketika kita mulai bekerja, dan rancangan ketika kita memasuki rumah tangga, dan rancangan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, maka di sana berlaku yang namanya rancangan Tuhan. Ya, dan rancangan itu bukan rancangan kecelakaan. Mengapa Yesaya mengatakan rancangan itu bukan rancangan kecelakaan? Rupanya Yesaya ingin mempertunjukkan bahwa ada bagian-bagian di dalam rancangan-rancangan Tuhan itu yang tidak sesuai dengan kita. Rancangan-rancangan Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kita harus sadar di dalam kehidupan kita ini bahwa rancangan Tuhan, rancangan kita itu rancangan yang belum tentu sesuai dengan rancangannya Tuhan. Ya, tetapi rancangannya Tuhan itu selalu menjadi rancangan yang terbaik untuk kita, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sebuah problematik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus sadar seperti yang dikatakan Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9 tadi, bahwa rancangan Tuhan dan rancangan kita itu seperti bumi dan langit, tidak pernah bisa selaras, tidak pernah bisa ketemu.
Dan jalannya Tuhan itu juga jalan yang seperti bumi dan langit dengan kita perbandingannya, yang tidak pernah selaras, yang tidak pernah ketemu. Ya. Mengapa demikian? Karena rancangan kita adalah rancangan yang menurut akal. Rancangan kita adalah rancangan yang sesuai dengan analisa yang dapat dilihat oleh mata. Rancangan kita adalah rancangan yang bisa dihitung seperti matematika. Itu rancangan kita. Tapi rancangannya Tuhan beda. Mengapa? Karena rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang tidak bisa kita lihat. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang tidak bisa dihitung oleh matematika. Karena firman Tuhan mengatakan, jika Tuhan telah membukakan tingkap-tingkap langit, maka dan memberkati kita, maka tidak ada seorang pun yang mampu menutupnya. Saudara bisa bayangkan, kalau dikatakan berkat itu seperti Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, itu gambarannya seperti hujan yang sedang turun. Tidak ada di antara kita ketika hujan itu turun dari langit yang bisa menutup langit. Ya, nggak ada. Kebetulan saja Mbak Rara ketika lagi ada sirkuit di Mandalika, ya mungkin dengan apa? Dengan mangkoknya. Ya, katanya sih bisa menghalau. Tetapi bagi saya itu hanya sebagai sebuah kebetulan. Tetapi yang pasti, ketika hujan itu turun dari langit, seperti hanya berkat itu dicurahkan atas kehidupan kita, nggak ada orang yang bisa menutupnya. Ya, bagaimana Ahab ketika dia hendak mengejar dan membunuh Yezebel, mengejar dan hendak membunuh Elia, dengan kata lain, sandang pangannya, kehidupannya Elia ditutup. Tapi yang terjadi adalah Tuhan bisa kirim itu burung gagak, bawa roti, bawa dendeng, daging, memberi makan kepada Elia. Dan yang uniknya, ketika sungai Kerit itu kosong, sungai Kerit itu kering, Tuhan justru mengutus Elia kepada janda yang ada di Sarfat. Secara manusiawi janda di Sarfat ini nggak bisa jadi berkat. Uang untuk hidupnya sendiri sehari-hari saja sulit. Ya. Lalu kalau dia mau menjadi berkat, apa yang diberi itu manusiawi. Itu pikiran manusiawi yang melihat janda itu dengan mata, yang menghitung aset kekayaan janda di Sarfat itu dengan matematika. Nggak ketemu, ya, nggak ketemu janda ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa memberi bagi orang lain, nggak ketemu. Kecuali air 1 gelas, ketika Elia berkata, "Mak, berikan aku minum." Janda itu ambil air, diberikan kepada Elia. Belum sempat air itu diambil, Elia berkata, "Mak, buatkan aku roti." Ya, saudara, sudah miskin dimintai roti. Ya, janda ini hanya ngomong, "Tuan, aku hanya punya tepung segenggam, aku hanya punya minyak sedikit, aku buat adonan, aku oven, ya, lalu kemudian menjadi sepotong roti. Saya yakin kalau tepungnya 1 genggam, ya, lalu kemudian minyaknya sedikit, ya, mungkin seperti gedos gitu ya, kurang lebih, ya, apa namanya, besarnya. Aku bagi dengan anakku, lalu kemudian aku makan, dan kemudian aku menunggu hari-hari untuk mati." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi Elia berkata, "Mak, buat untukku lebih dulu, baru untukmu, dan baru untuk anakmu." Ini caranya Tuhan.
caranya Tuhan, jalannya Tuhan memberkati Elia. Caranya Tuhan, jalannya Tuhan memberkati janda Sarfat. Ya, pikiran manusia nggak nyampe kalau Elia di janda Sarfat loh, mau dikasih makan apa? Itu pikirannya manusia nggak sampai di sana. Tetapi itulah caranya Tuhan, itulah jalannya Tuhan. Yang dikatakan Yesaya, jalanmu bukan jalanku, rancanganku bukan rancanganmu, tetapi yang pasti jalannya Tuhan lebih baik daripada jalan kita. Rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rancangan kita. Dan ketika janda di Sarfat itu, dia pergi seperti yang dikatakan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Janda Sarfat ini mendapati sesuatu hal yang luar biasa. Tepung, minyak dibuat adonan, dimasak, dimakan, diberi Elia. Pergi ke dapur, minyaknya tetap sedikit, tepungnya tetap sedikit, dimasak, dibuat adonan, dimakan. Kembali ke dapur, tetap sedikit tepungnya nggak bertambah banyak, tetap sedikit. Minyaknya nggak bertambah banyak, tetap sedikit. Dibuat adonan, diberi kepada anaknya. Esok seperti itu lagi, tepungnya sedikit, minyaknya sedikit. Setiap kali dibuat, setiap kali ke dapur, tapi tidak pernah habis sampai kekeringan itu selesai. Elia terpelihara, janda di Sarfat terpelihara, anak daripada janda di Sarfat ini juga terpelihara. Mereka semuanya hidup. Bukan dengan cara manusia, tetapi dengan caranya Tuhan. Bukan dengan jalannya manusia, tetapi dengan jalannya Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali mengutip yang dikatakan Kisah Rasul ayat 1 dan ayat yang pasal 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima dinamit, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Allah diam di dalam hidupmu, kalau Roh Allah memerintah atas hidupmu. Artinya apa? Artinya sebenarnya setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita ada di dalam kuasanya Tuhan. Hidup kita sebagai orang percaya sebenarnya hidup kita ada di dalam kuasanya Tuhan. Tetapi mengapa kuasa itu tidak bekerja atas hidup kita? Mengapa mujizat itu tidak terjadi atas kehidupan kita? Maaf, karena rancangan kita yang terjadi, karena jalan kita yang lebih kita utamakan, rancangan kita yang kita dahulukan, maka dinamit wujud daripada kuasa Tuhan itu tidak terjadi atas hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memahami cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita? Minta tolong Ibu Elsia dibacakan Lukas 1 ayat yang ke-37. Dipersilahkan. Lukas 1:37. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini yang pertama-tama harus kita percayai, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil itu bagi kita, tidak mungkin itu bagi kita. Tetapi tidak mustahil itu bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin itu bagi Tuhan. Ya. Seberapa besar saudara berani mempercayai Tuhan di dalam menjalani hidup ini, mempercayai Tuhan untuk menuntun, untuk menyertai di dalam rancangan-rancangan hidup kita, maka sebesar itu pula lah Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Yang tidak mungkin saudara raih,
yang tidak mungkin saudara dapat, Tuhan bisa lakukan untuk kehidupan kita. Jangan lupakan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Perahu Petrus ketika bertemu dengan Tuhan kosong, tetapi hanya butuh beberapa jam. Setelah Yesus meminjam perahunya mungkin 1-2 jam, Tuhan ngomong dari perahu itu. Lalu Tuhan berkata, Petrus, bawa kembali perahumu ke tempat yang dalam. Tuhan, semalam-malaman aku mencari ikan. Seluruh danau Galilea itu sudah tak puteri Tuhan, tapi satu ikan pun gak aku dapat. Tapi karena Tuhan yang memerintah, maka aku akan pergi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Yang mustahil bagi Tuhan adalah yang tidak mustahil bagi Petrus ketika Petrus mempercayai Tuhan. Dia pergi dan perahunya Petrus itu penuh dengan ikan. Ketika orang banyak sedang berkumpul dan Yesus bilang kepada murid-murid, tolong kamu siapin roti, kamu beli roti. Ya, mereka berkata, Tuhan, yang hadir ini 5.000 Tuhan. Kita tidak mungkin dalam waktu sekejap beli roti 5.000. Ya. Lalu kemudian Petrus, Andreas, Tuhan, ini ada persembahan dari anak kecil, tapi persembahannya 5 roti dan 2 ikan. Ya mungkin waktu itu Petrus mungkin berharap Tuhan mau ora cukup ya Tuhan kayak aku ya. Enggak. Lalu ketika diserahkan kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? 5 roti dan 2 ikan itu Tuhan angkat. Tuhan berkati. 5 roti dan 2 ikan setelah diberkati oleh Tuhan cukup. Ya. Seberapa besar yang saudara punya? Seberapa besar penghasilan yang saudara dapat, ucapkan syukur, serahkan kepada Tuhan. Jangan setelah terima kemudian dihitung, untuk beli ini sekian, untuk bayar kredit ini sekian, untuk bayar angsuran ini sekian. Entek. Tapi coba saudara serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan akan kasih hikmat saudara. Ya, kita nggak tahu besok itu Tuhan mau buat untuk kita itu apa. Karena yang saya alami, kalau menurut hitungan ini nggak cukup, lalu saya selalu berdoa, Tuhan itu apa? Tuhan atur hari ini untuk bayar ini, lalu kemudian tunggu, ya diam. Ternyata besok Tuhan berkati lagi untuk bayar yang lain, Tuhan besok berkati untuk kebutuhan yang lain, cukup semuanya. Kadang saya tidak pernah habis pikir, saya selalu menangis ketika saya berdoa, ketika saya katakan Tuhan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, syukur, terima kasih Tuhan. Karena apa? Secara manusia itu tidak cukup, karena sebagian berkat itu harus saya pakai untuk membiayai sekolah, untuk membiayai yang lain-lain. Ya, saya bersyukur semuanya cukup. Karena ada beberapa pelayanan yang harus saya support, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan buat itu cukup. Saudara, jangan pernah ragukan Tuhan. Daud berani menghadapi Goliat karena Daud percaya kepada Tuhan. Saul tidak berani menghadapi Goliat karena dia ragu kepada Tuhan. Kadang kita tidak berani menghadapi masalah, tidak berani menghadapi persoalan, tidak berani mengambil keputusan karena kita ragu kepada Tuhan. Buang ragumu, kuatkan imanmu, dan terima mujizat untukmu. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sedang mempercayai seperti halnya Ishak, gandum itu tumbuh di tanah yang kering. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita sedang seperti Petrus yang membawa perahu yang kosong, yang kemudian diisi penuh dengan ikan. Ketika kita mempercayai Tuhan. Lalu kemudian yang berikut, ya karena waktu, kita mau buka di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Minta tolong Ibu Elsie dibacakan. 2
2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat. Saudara mungkin kemarin masih buka toko, ya, karena pagi ini saudara belum buka toko karena langsung ke gereja. Ya, lihat baik-baik, ingat baik-baik apa yang saudara lihat di toko saudara dan apa yang terjadi beberapa hari ini di toko saudara. Dan ingat baik-baik, setiap hari dari beberapa bulan terakhir ini, berapa yang saudara dapatkan dari usaha saudara, dari toko saudara, dari depot saudara, dari bengkel saudara, dari apapun saudara, berapa yang saudara dapat? Ya, kita sadar Amerika sekarang sedang mengalami sebuah krisis yang luar biasa. Orang-orang di Amerika mulai menjerit harga BBM luar biasa. Orang punya mobil nggak bisa isi bensin. Ya, artinya apa? Artinya dunia sedang menghadapi krisis yang luar biasa. Saya hanya mempunyai satu keyakinan, bahwa di akhir zaman ini Tuhan mau memakai di dalam kehidupan orang percaya untuk menjadi saksinya. Justru orang percaya akan mengalami yang namanya kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu adalah hidup yang sepenuhnya ada di dalam kuasanya Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan mau memakai dalam kehidupan saudara untuk diberkati. Seperti halnya Ishak ketika digerar mau manen 100 kali lipat di tanah yang kering, supaya orang Gerar melihat, kami tahu bahwa Allahmu menyertai kamu dan kamu sekarang menjadi lebih kaya daripada kami. Dan kami percaya setiap kehidupan jemaat Tuhan yang mempunyai iman kepada Tuhan, dia akan menjadi jemaat yang diberkati apapun yang saudara kerjakan. Dan dunia melihat, kami tahu kamu mempunyai Yesus yang memberkati tokomu, kamu mempunyai Yesus yang memberkati usahamu, kamu mempunyai Yesus yang memberkati segala yang kamu lakukan. Itu yang kami percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lihat itu bisa dihitung. Apa yang kita lihat itu bisa dihitung. Terbatas dengan sesuai dengan batas mata kita memandang. Coba sejenak saudara tutup mata. Kembali saudara lihat dengan iman saudara toko saudara. Coba saudara lihat yang hari ini saudara sedang pergumulkan, yang hari ini sedang saudara doakan untuk terjadi atas hidup saudara. Doakan. Tutup mata saudara sejenak. Ya, silakan tutup mata. Saudara dengan mata iman saudara sudah lihat toko saudara menjadi toko yang diberkati luar biasa. Depot saudara menjadi depot yang diberkati oleh luar biasa. Yang hari ini yang sedang saudara doakan, yang saudara gumulkan, Tuhan memberkati dan terjadi. Apapun yang tidak mungkin bagi saudara, tutup mata dengan iman dan lihatlah dengan mata iman saudara. Yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan akan terjadi dalam hidup ini. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya melihat dengan mata saya melihat gereja ini, sedih saudara. Tapi saya tidak mau melihatnya dengan mata jasmani saya. Saya melihatnya dengan mata yang tertutup. Saya melihatnya dengan iman, mata iman, bahwa Tuhan akan memberkati gereja ini dengan jiwa-jiwa. Bangku-bangku yang kosong akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya mohon hikmatnya, saya mohon kemurahannya, saya mohon mujizatnya, saya mohon pertolongannya. Langkah saya ambil dan Tuhan memberkati. Biarlah kita mau menjadi umat yang berkemenangan. Kita mau menjadi umat yang menjadi saksi. Yesusku ajaib, Yesusku luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. WL Singer pemain musik, silakan maju ke depan. Kita mau naikkan pujian kita, mujizat itu nyata.